Saya catat sering nih, Mas ingatin. Yang sering, yang paling banyak ke luar negeri adalah PMI. Kemudian yang sering pulang ke Indonesia adalah PMI. Tapi yang sering ke luar negeri untuk belanja itu bukan PMI. Itu para turis. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar semua teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja. Oke, seperti video yang teman-teman lihat di awal tadi, itu adalah video Pak Benny Ramdhani yang mana dia sangat mengecam ya tentang peraturan yang dikeluarkan oleh Permendak ya, yaitu tentang pembatasan barang, dan ini pasti ujung-ujungnya akan menyulitkan para PMI. Yang mana di sini dia mengatakan bahwa ini sesuatu yang sebenarnya akan menyulitkan PMI, dan teman-teman tahu sendiri kan, PMI itu adalah pegangannya Pak Benny Ramdhani. Otomatis apabila PMI di ini itu otomatis dia tidak akan suka. Begitu juga dia sampai mengkritik kepada pemerintah, kenapa sampai harus membenci PMI, sedangkan PMI itu kan pemberi terbesar devisa ya, kedua setelah migas. Tapi justru kadang seolah-olah apa ya, dijadikan untuk ladang cuan, dijadikan untuk dimanfaatkan agar menghasilkan uang ini itu sesuatu yang otak pemeras gitu loh. Bukannya dikasih kemudahan, bukannya dijaga dengan baik, karena itu merupakan devisa ya yang bisa memakmurkan Indonesia, yang bisa mengasih gaji-gaji untuk karyawan PNS itu kan dari devisa kita para TKI. Namun justru di sini dari pemerintahan sengaja yaitu mempersulit. Nah, di sini jadi untuk lebih jelasnya kita simak video ini, namun mungkin video ini karena video yang saya juga mengambil dari sebuah berita, mungkin saya ala kadarnya aja ya. Berikut videonya. Saya catat sering nih, Mas ingatin. Yang sering, yang paling banyak ke luar negeri adalah PMI. Kemudian yang sering pulang ke Indonesia adalah PMI. Tapi yang sering ke luar negeri untuk belanja itu bukan PMI. Itu para turis. Bahkan kasus di Republik ini kan justru menyedihkan ya. Ada pejabat negara nyelundupin barang masuk Garuda lagi, kan gitu ya, karena menghindari pajak. Nah, ini menyakitkan PMI menurut saya. Jadi hal-hal tertentu ada ketidakjelasan gitu ya. Orang-orang kaya berduit, punya kekuasaan, bisa menyelundupkan barang, tapi PMI kok kurang mendapatkan perhatian. Ke depan saya setuju, BP2MI ya artinya tidak berhasil memperjuangkan 40 juta per tahun dalam barang kiriman PMI ya. Email kita berhasil walaupun hanya baru 2 handphone ya. Kemudian juga barang tindakan walaupun dengan relaksasi pajak yang lebih seringatin masih rendah dan belum memberikan pembelaan yang sungguh-sungguh. Saya setuju ya, tentu saya nggak malu untuk menyampaikan permintaan maaf. Itulah perjuangan yang baru bisa kami lakukan. Kami belum bisa memberi lebih sebagaimana harapan-harapan dari Embasi Karir untuk suatu saat idealnya adalah dibebaskanlah barang-barang kiriman, barang bawaan milik PMI. Saya pernah terbuka menyampaikan, stop cara berpikir negara yang selalu mencurigai PMI. Stop dan hentikan cara berpikir negara yang mencurigai PMI kalau bawa barang banyak. Seolah-olah ini just-in. Seolah-olah ini komersil. Seolah-olah ini barang dagangan yang mau diperjualbelikan. Stop lah. 3 tahun mereka bekerja, mereka menabung uang, ingin mereka membelikan barang-barang untuk keluarganya, untuk anak istrinya, untuk orang tuanya. Jadi rata-rata yang kita temukan itu untuk oleh-oleh, bukan untuk jualan gitu. Maka curigailah mereka, orang-orang kaya yang suka nyelundupin barang ya, belanjaan tas-tas mewah dari luar negeri, kemudian nggak mau atau menghindari pajak. Curigai mereka, termasuk turis-turis lah, itu curigai mereka. Ya, jangan-jangan pakai paspor biru atau paspor orang ini diplomat ya, tapi juga nyelundupin barang karena yang begitu-begitulah yang negara harus mencurigai daripada kita menghabiskan energi mencurigai terus para pekerja migran Indonesia. Catatannya adalah, Mbak Sringatin terima kasih, ayo kita berjuang bersama, mudah-mudahan mimpi Mbak Sringatin dan PMI satu saat idealnya adalah dibebaskan, mudah-mudahan menjadi bisa diwujud nyatakan ya. Itu juga harapan kita akan tetap mengawal perjuangan itu. Terima kasih.